Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bab 13 yaitu Controlling Access to Files. Di sini materi yang akan dipelajari ada Basic Linux Permission dan lain-lain. 1. Basic Linux Permission. Apa itu Basic Linux Permission? Sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan dulu apa itu permission. Langsung saja kita buka terminal. Di sini saya memiliki dua folder yaitu div.txt dan juga s.txt. Dan saya akan melihat detail dari folder dan direktori dengan perintah ls-l. Di sini terdapat perbedaan jika file tidak memiliki huruf D di depannya, sedangkan jika direktori memiliki huruf D di depannya. Lalu apa sih maksud dari huruf-huruf di belakangnya seperti RW, RWX? R artinya read, dan W artinya write, dan jika X ini artinya execute. Apa sih maksud dari read, write, dan juga execute itu? Jadi misal kalian punya akses read pada file, maka file itu akan bisa di-open, dan jika kalian memiliki akses read pada direktori, maka kalian bisa mengisi dan melihat isi dari direktori atau ls. Lalu ketika kalian memiliki akses write pada file, maka kalian bisa memodifikasi atau mengubah isi di dalamnya. Dan jika kalian memiliki akses write pada direktori, kalian bisa create, menambahkan, atau juga delete, menghapus. Dan kalau kalian memiliki akses execute pada file, maka kalian bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke direktori atau masuk ke dalam direktori. 2. User, group, dan other. Sekarang saya akan ls-l terlebih dahulu untuk melihat detail dari direktori dan file. Jadi di sini terdapat huruf-huruf seperti D, R, W, X, dan terdapat nama di sini Xavier, dan ada direktori dan folder juga. Saya akan menjelaskan detailnya. Jadi contoh saja di sini desktop. Dan nama Xavier di sini adalah user. Dan nama Xavier yang di sampingnya lagi merupakan grup dari desktop. Jadi direktori ini juga miliknya user dari Xavier. Lalu apa sih maksud dari huruf-huruf di depannya ini? Yang akan kita bahas di sini ada huruf R, W, dan juga X. Jadi strip dan D di sini hanya menandakan bahwa strip itu file dan yang di depan ini adalah direktori. Di sini ada 3 bagian yaitu RWX, R strip X, dan juga R strip X. Apa maksudnya? Jadi RWX itu menandakan permission untuk user. Jadi user dari direktori desktop ini bisa mendapatkan akses RWX ini. Lalu R strip X itu menandakan bahwa permission untuk grup. Lalu R strip X itu menandakan bahwa permission untuk grup. Jadi misal desktop berarti dia hanya mendapatkan permission ini saja pada grup R dan X tanpa ada W. Lalu sama di sini juga ada R strip X. Ini menandakan permission untuk other. Apa maksud dari other? Other itu bukan user ataupun group, jadi other bisa diakses pada siapa saja. Dan permission di sini bisa kita rubah dan kita atur. 3. Change ownership. Pada materi kali ini kita akan mengganti hak pemilikannya pada suatu file.
Di sini saya ada file dev.txt dan juga s.txt. Yang dimana jika saya lihat detailnya, file ini hak kepemilikannya milik user Xavia. Di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch ownership.txt. Maka hak kepemilikannya user Xavia juga. Dan sekarang saya akan mencoba membuat user baru dan memindahkan kepemilikan file ownership ini ke user yang baru. Untuk membuat user, masuk dulu ke root user new owner atau nama user yang akan kalian buat. Lalu enter. Sini kita diminta untuk mengisi password. Di sini bisa kalian skip saja. Dan ketikkan Y. Lalu di sini usernya telah terbuat. Di sini saya akan masuk ke directory home. Maka di sini ada user barunya, yaitu new owner. Jika mau mengecek user, kita harus pindah dulu ke home. Sekarang kita kembali ke user. Lalu di sini saya akan mencoba mengganti hak kepemilikan ownership yang tadinya Xavia menjadi new owner. Caranya dengan kita masuk ke root terlebih dahulu. Sekarang saya akan mengubah user dan group ownership menjadi new owner. Masukkan perintah chown merupakan perintah, new owner merupakan user, dan new owner yang di sini merupakan group. Lalu masukkan file yang akan diganti. Lalu kita enter. Kita cek dengan ls-l. Kemudian di sini user dan group pada file new owner sudah berganti, hak pemilikannya menjadi milik new owner, bukan milik user Xavia lagi. 4. Change permission. Pada materi kali ini saya akan mencoba merubah permission. Sebelumnya saya akan membuat file baru terlebih dahulu dengan perintah touch permission.txt. Lalu saya ls-l. Di sini user dan grupnya Xavia. User Xavia hanya bisa write dan write. Group hanya bisa write dan other juga hanya bisa write. Sekarang saya akan membuat grup Xavia ini bisa melakukan write pada file ini dengan perintah chmod g plus w permission.txt atau filenya. Maksud dari ini adalah perintah chmod untuk mengganti permission. G di sini artinya group dan plus itu artinya ditambahkan write permission yang akan kita tambahkan di sini. Bisa dilihat di sini sekarang grup sudah bisa read dan write. Saya akan memasukkan user new owner ke grup Xavia agar bisa masuk ke file permission ini. Masuk dulu ke root. Beri perintah sudo usermod min a g besar Xavia dan juga new owner. Lalu enter. Masuk ke user new owner. Masuk ke user Xavia. Sekarang saya akan coba nano permission.txt dan di sini bisa ya. Saya coba isi dengan coba 1. Lalu klik ctrl-x y dan enter. Lalu untuk menghapus write-nya lagi, kalian bisa menggunakan perintah chmod g min w permission.txt yang artinya chmod merupakan perintah, g group, dan min merupakan tanda hapus untuk write di group. Lalu masukkan filenya. Kita cek kembali. Dan di sini bisa dilihat bahwa write-nya sudah hilang. 5. Execute permission. Di sini yang pertama kalian bisa masuk dulu ke show new owner slice.
lalu masuk ke CD Xavia Slice atau user kalian. Maka di sini hasil akan dina atau tidak bisa, karena pada other dan group kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk. Untuk caranya agar other dan group bisa masuk ke user Xavia, itu yang pertama masuk dulu ke root dengan perintah su, masukkan password, lalu keluar dulu dari Xavia dengan cd titik-titik, tambahkan execute pada group, tambahkan execute pada other, tambahkan write pada other, dan tambahkan juga write pada group. Dan jika di ls -l, maka di sini user Xavia telah memiliki permission write dan execute pada group dan juga other-nya. Lalu kalian bisa tambahkan permission read pada group dan juga other dengan perintah chmod g plus r Xavia Slice dan juga chmod o plus r Xavia Slice. Itu artinya kita menambahkan read pada group dan juga menambahkan read pada other. Lalu ketika kita ls lagi, di sini sekarang user Xavia telah memiliki full access atau permission-nya sudah full. RWX untuk user, RWX untuk group, dan RWX untuk other. Lalu saya masuk ke su new owner, masuk ke cd Xavia Slice, masuk ke root dengan perintah su, keluar dari Xavia dengan cd titik-titik, maka di sini sekarang bisa, tidak seperti yang sebelumnya. Untuk menghapus execute pada group dan other, kalian bisa memberi perintah chmod g min execute Xavia Slice dan juga chmod other min execute Xavia Slice. Dan jika di ls, nanti di sini execute-nya akan menghilang dan diganti dengan strip seperti ini. Untuk execute di file, kita hanya bisa menggunakan perintah berbasis shell atau yang berakhiran .sh. Jadi, ketika kita menggunakan file berbasis txt, maka itu tidak akan bisa. Jadi, di sini saya akan membuat file yang berbasis sh dengan perintah touch-c.sh. Lalu jika saya nano, itu tidak akan bisa, karena kita belum menambahkan execute pada user. Sebelum itu, kita harus menambahkan execute terlebih dahulu pada user di file shell-nya. Kita masuk dulu ke su new owner, beri perintah ./c.sh, maka di sini akan dina. Jadi kita masuk dulu ke root dan masuk ke Xavia. Jika kita ls di sini, maka user dari tree.sh itu belum memiliki permission execute pada usernya. Jadi di sini kita bisa tambahkan permission execute dengan perintah chmod user plus execute c.sh. Lalu jika kita nano, itu akan berhasil dan bisa menampilkan hasil yaitu hello world. 6. Review chmod. Pada materi kali ini, kita akan mereview perintah chmod yang merupakan perintah untuk mengubah permission. Jadi, chmod u plus x itu artinya chmod itu merupakan perintah, u merupakan user, dan ditambahkan x itu execute. Dan kalian bisa tambahkan di sini misalnya desktop. Jadi artinya di sini kalian mau menambahkan execute pada user dari desktop ini. Jika U artinya user, G merupakan group, dan O artinya other. Dan misalkan untuk kalian yang ingin menambahkan write, misalkan pada file ownership, kalian bisa menggunakan perintah
chmod -w dan direktori atau file yang kalian ingin rubah permissionnya. 7. Chmod dengan number. Pada materi kali ini, saya akan mencoba mengganti permission dengan number. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu. Jadi, permission execute sama dengan angka 1, permission write sama dengan angka 2, dan permission read sama dengan angka 4. Langsung saja saya contohkan. Sebelumnya, saya telah membuat file number.txt. Di sini saya akan membuat file ini usernya full access dan menambahkan write pada group dan execute pada other. Dengan perintah chmod untuk perintah mengganti permission, 7 di sini artinya karena saya akan full access, jadi execute, write, dan read-nya dijumlah. Hasilnya 7, jadi saya ketikkan di sini 7. Untuk group, karena saya akan menambahkan write saja, jadi di sini hasilnya 6. Dan untuk other, karena saya menambahkan execute, jadi jika ditambah read sama dengan 5. Dan ketika kita ls min l, di sini file numbernya akan permissionnya berubah menjadi sesuai perintah yang telah kita berikan tadi. Usernya full access, ada read, write, dan juga execute. Di group, permissionnya ada read dan write. Dan di other, permissionnya ada read dan juga execute. Lalu untuk menghilangkan salah satu permission, bisa kalian beri perintah yang tadi. Misal di sini saya akan menghapus execute pada user di number ini. Saya hanya perlu mengurangi angkanya. Jadi karena saya mau mengurangi execute, jadi saya kurangi angka 1. 7 dikurangi 1 menjadi 6. Dan ini bisa kita langsung enter saja. Lalu jika di ls kembali, di sini execute-nya sudah menghilang. Jadi permissionnya hanya bisa write dan juga write pada user. chown pada directory. Pada materi kali ini kita akan mencoba mengubah user dan group pada directory. Di sini saya akan membuat file directory dulu. Dengan perintah mkdir dir1, lalu enter. Masuk ke dir1 dengan perintah cd dir1 slice, lalu buat directory lagi di dalamnya dengan perintah mkdir dir2. Kita keluar dulu dengan perintah cd titik-titik, lalu kita ls min l. Maka di sini user dan juga group pada dir1 itu save ya. Dan kita akan menggantinya dengan new owner. Untuk merubah dir1, kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan perintah chown new owner .2 new owner dir1. Ini merupakan perintah untuk mengubah user dan group pada dir1 saja, tidak dengan isinya. Karena tadi dir1 memiliki isi, jadi kalian bisa mengganti dir1 dan isinya menggunakan perintah ini, tetapi ditambahkan min R besar. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengganti user dan juga group pada dir dan juga isinya. Jika kita ls min l di sini, maka di sini direktori dir1 sudah masuk ke user dan juga grupnya new owner. Kita akan masuk ke dir1 terlebih dahulu. ls min l. Maka di sini dir2-nya juga telah masuk ke user new owner dan juga group new owner. chmod pada directory. Pada materi kali ini kita akan mencoba merubah permission pada directory. Di sini saya akan menghapus permission execute pada user dan menambahkan permission write pada group.
di direktori dir1 ini. Kita masuk dulu ke root terlebih dahulu. Untuk mengganti permissionnya, masukkan perintah chmod user min execute dir1. Ini tandanya saya akan menghapus execute pada user, dan di sini chmod g plus write dir1 itu tandanya saya akan menambahkan write pada direktori group. Oke, kita enter, lalu kita cek dengan perintah ls-l, maka di sini dir1 user pada execute-nya sudah menghilang, dan group di sini sudah ditambahkan write-nya.